Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Zulsazli. NIM saya F521211047. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya, yaitu dampak lingkungan atas pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Sebelum kita maju ke presentasi saya akan memperlihatkan satu video pidato Pak Presiden Joko Widodo terhadap pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. Pada kesempatan yang bersejarah ini, dengan memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta izin dan dukungan dari Bapak Ibu anggota Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita ke Pulau Kalimantan. Ibu kota yang bukan hanya simbol identitas bangsa, tetapi juga representasi kemajuan bangsa. Ini demi terwujudnya pemerataan dan keadilan ekonomi. Ini demi visi Indonesia maju. Indonesia yang hidup selama-lamanya. Ya, itu videonya. Dan selanjutnya, kita akan masuk ke materinya, yaitu pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Latar belakang pemindahan ibu kota Indonesia ke Kalimantan Timur. Sekitar 57% penduduk Indonesia terkonsentrasi di Pulau Jawa. Pulau Jawa memiliki jumlah penduduk tertinggi sebesar 56,56% dari total jumlah penduduk Indonesia. Sementara itu, daerah-daerah lain memiliki jumlah penduduk sangat rendah, kurang dari 10%, kecuali Pulau Sumatera. Kontribusi ekonomi per pulau terhadap PDB nasional. Kontribusi ekonomi Pulau Jawa terhadap PDB nasional itu 58,49%, sedangkan PDRB Jabodetabek terhadap PDB nasional sebesar 20,85%. Terus krisis ketersediaan air di Pulau Jawa, terutama di DKI Jakarta dan Jawa Timur. Konversi lahan terbesar terjadi di Pulau Jawa juga. Pertumbuhan urbanisasi yang sangat tinggi dengan konsentrasi penduduk terbesar di Jakarta dan Jabodetabek punjur. Meningkatnya beban Jakarta sehingga terjadi penurunan daya dukung lingkungan dan besarnya kerugian ekonomi. Hal itu seperti rawan banjir, tanah turun dan muka air laut naik. Kualitas air sungai 96% tercemar berat. Kemacetan tinggi dan sistem pengelolaan transportasi sangat buruk. Hingga kerugian ekonomi akibat kemacetan mencapai 56 triliun per tahun. Itu adalah alasan-alasan sampai ibu kota Indonesia itu harus dipindahkan ke Kalimantan Timur oleh pemerintah. Terus adapun pembiayaan untuk pemindahan ibu kota itu melakukan skema oleh APBN, yaitu anggaran pendapatan belanja negara, meliputi infrastruktur pelayanan dasar, pembangunan istana negara, bangunan strategis TNI dan Polri, perumahan dinas ASN dan TNI dan Polri, pengadaan lahan dan ruang terbuka hijau, itu yang akan dibiayai oleh APBN negara. Selanjutnya, itu yang akan dibiayai oleh Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, meliputi peningkatan bandara dan pelabuhan. Terus kerjasama pemerintahan dan badan usaha KPBU meliputi gedung eksekutif, legislatif, dan yudikatif, pembangunan infrastruktur utama selain yang telah tercantum dalam APBN, sarana pendidikan kesehatan, museum, lembaga kemasyarakatan, dan sarana prasarana penunjang lainnya. Ini yang akan dibiayai oleh KPBU. Sementara swasta juga akan mendapatkan bagian untuk membiayai beberapa rancangan. Termasuknya adalah perumahan umum, pembangunan perguruan tinggi, sarana kesehatan, MICE, dan Scientific on Park, dan pembangunan shopping mall. Berdasarkan data Pabenas, sumber pembiayaan paling banyak itu dilakukan melalui skema KPBU. Dari total estimasi ongkos pemindahan ibu kota negara sebesar 466 triliun, sebanyak 340 triliun diantaranya direncanakan ditutup dari skema KPBU.
Adapun dana yang tersedia di APBN yaitu 300,6 triliun, sementara dana yang ada di swasta diestimasikan mencapai 95 triliun. Pada soal itu ya kami menilai lebih baik dipikir ulang untuk mengenai penempatan ibu kota di Kaltim gitu loh. Karena kondisi kerusakan lingkungan di Kaltim saja sudah parah, Pak. Jangan lagi ditambah dengan memindahkan permasalahan Jakarta, ibu kota, ke Kaltim gitu loh. Terus, kedua, dampak lingkungan bagi Kalimantan Timur. Rencana untuk membangun kota pintar di hutan di Penanjam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur diperkirakan akan meringankan beban Jakarta. Jakarta yang memiliki 10 juta penduduk masih bergulat dengan masalah polusi, kemacetan, banjir, hingga ancaman tenggelam. Namun, memindahkan ibu kota negara ke Pulau Kalimantan yang memiliki sejumlah besar lahan gambut yang mudah terbakar meningkatkan resiko kebakaran hutan dan menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan secara signifikan. Selain itu, pemindahan ibu kota tidak menjamin masalah lingkungan Jakarta akan terselesaikan. Jika dilihat dari limbah yang dihasilkan dari aktivitas kegiatan industri yang ada di ibu kota sebelumnya, yaitu Jakarta, dan kasus-kasus lingkungan yang masuk, maka dapat dikategorikan dalam 3 jenis limbahnya. Limbah cair yang dihasilkan dan menimbulkan bau. Perubahan warna yang dapat menurunkan kualitas air juga menimbulkan gangguan penciuman dan pernafasan warga masyarakat sekitarnya yang mendapatkan gangguan kesehatan. Terus limbah padat. Limbah padat dibagi 2, yaitu limbah padat organik dan limbah padat anorganik, yang biasanya akan menimbulkan bau, dan limbah B3 yang akan menimbulkan kerusakan terhadap lingkungan dan membahayakan kehidupan manusia. Polusi udara seperti kebisingan dan debu sangat mengganggu dalam kelangsungan hidup manusia, seperti gangguan pendengaran, ketenangan, kenyamanan, dan pernafasan. Sebagai upaya pengendalian pada sumber pencemar udara ini dapat dilakukan dengan pemasangan pengendali sumber emisi dan ambien serta penghijauan sekitarnya. Terus, resiko kebakaran hutan yang besar di ibu kota baru. Lokasi yang terpilih sebagai ibu kota baru tidak jauh dari Danau Mahakam yang merupakan lahan gambut dan habitat bagi beberapa spesies langka dan dilindungi. Antara lain lumba-lumba Irwadi, Orcaila brevistoris, atau pesut. Kebakaran di lahan gambut menjadi sumber asap pekat yang menyelimuti berbagai wilayah Indonesia termasuk pada tahun ini. Untuk membangun sebuah kota baru, pemerintah perlu membuka lahan untuk membangun kantor pemerintahan, perumahan, dan infrastruktur lainnya yang dibutuhkan. Laporan media menyebutkan pemerintah Indonesia telah menyediakan 100.800 hektar tanah untuk membangun kota baru tersebut. Maka tidak mengherankan apabila organisasi lingkungan seperti Greenpeace Indonesia khawatir akan dampak dari pembangunan fisik ibu kota negara yang baru terhadap hutan dan spesies di dalamnya seperti orang utan. Dampak langsung dari pembangunan kota pada hutan. Sayangnya hanya salah satu dari banyak dampak negatif pada lingkungan dan bahkan bukan yang paling signifikan. Setidaknya 1,5 juta pegawai negeri akan pindah ke ibu kota negara yang baru. Sementara itu, dengan populasi 9.000 jiwa saat ini, wilayah Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara sudah memberi dampak pada lingkungan sekitar. Populasi yang meningkat pesat di dekat Danau Mahakam akan meningkatkan resiko kebakaran lahan gambut di daerah itu secara signifikan. Selanjutnya, Green City dan solusi pemerintah. Green City adalah salah satu program pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Konsep ini membutuhkan strategi pembangunan yang menyeimbangkan antara kehidupan sosial, kegiatan ekonomi, dan pemberdayaan lingkungan. 8 atribut Green City. Dalam mewujudkan pembangunan Green City, setidaknya ada 8 atribut kota hijau. Atribut kota hijau ini mencakup: pertama, Green Planning and Design, yaitu upaya perencanaan kota ramah lingkungan. Kedua, Green Open Space, dengan mewujudkan tersedianya ruang terbuka hijau atau RTH.
Ketiga, green waste yaitu menciptakan zero waste dengan menerapkan 3R, reduce, reuse, dan recycle. Keempat, green transportation dengan mewujudkan transportasi berkelanjutan dan ramah lingkungan. Kelima, green water yaitu efisiensi pemanfaatan sumber daya air. Keenam, green energy mewujudkan pemanfaatan energi secara efisien dan ramah lingkungan. Ketujuh, green building pengembangan pembangunan hemat energi. Kedelapan, green community melibatkan peran aktif masyarakat, komunitas, serta institusi swasta dalam mengembangkan kota hijau. Pelaksanaan pembangunan Green City demi mewujudkan keberhasilan pembangunan Green City perlu adanya kesadaran, etika, dan seluruh pihak dalam pengelolaan lingkungan yang baik. Masyarakat dan pemerintah harus konsisten dalam berkomitmen untuk mengalokasikan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, dan tidak konsumtif terhadap pemanfaatan energi agar pembangunan Green City dapat terwujud. Berlebihan dan tidak bertanggung jawab. Selanjutnya, untuk menjamin keberlanjutan Green City diperlukan kerja keras antar semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintah. Perlu bekerja sama agar dapat meningkatkan kualitas hidup di lingkungan yang mengacu pada akuntabilitas dan keberlanjutan. Lingkungan yang mengacu pada akuntabilitas dan lingkungan. Diperlukan juga upaya konsisten dan sistematis dalam mengembangkan pembangunan Green City. Upaya ini dimulai proses sosialisasi, mobilisasi, persuasi, hingga implementasi. Pelaksanaan pembangunan Green City juga membutuhkan adanya mekanisme inisiatif dan disinisiatif agar program pembangunan tidak merusak lingkungan. Perlu adanya kepekaan, kepedulian, dan kesadaran antara seluruh pihak dalam mewujudkan pembangunan kota yang sehat, sejuk, dan layak huni. Cara ini dilakukan agar menciptakan pembangunan Green City yang seimbang, terintegrasi antara aspek ekologi dan ekonomi, sehingga hasil pembangunan Green City dapat diperuntukkan untuk generasi sekarang dan generasi selanjutnya. Itu adalah salah satu solusi yang diberikan pemerintah kepada wilayah ibu kota baru untuk lebih hemat, untuk lebih aman dari keadaan kebakaran hutan. Dan itu presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.